Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Putra doakan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Setelah pada pertemuan yang lalu, kalian sudah belajar tentang pantun dan ciri-cirinya, serta jenis-jenis pantun. Sekarang kita akan belajar tentang cara cepat membuat pantun. Berikut ini akan Putra sampaikan bagaimana caranya. Jadi, kalian harus tetap simak video pembelajaran berikut ini. Agar mudah membuat pantun, kalian harus memperhatikan tips atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kalian membuat pantun, tentukan dulu tema atau topik dari pantun yang akan kalian buat. Misalnya pendidikan, kesehatan, tentang keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentukan pula jenis pantun yang ingin kalian buat. Masih ingat kan? Berdasarkan isinya, ada berbagai jenis macam pantun, seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun kepahlawanan, dan lain-lain. Yang ketiga, tentukan isi dulu, isi pantunnya ya. Ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Kemudian, kalian baru bisa menentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada isi pantun. Setelah kalian bisa membuat pantun, dari beberapa langkah tersebut, yang terakhir perlu kalian cek pantun kalian sudah sesuai belum dengan aturan pantun yang ada. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat pantun. Nah, perhatikan cara pembuatan pantun ya. Yang pertama tadi kita harus tentukan topik. Misalnya tentang belajar. Kemudian jenis pantunnya, kita akan berlatih dulu membuat jenis pantun nasihat. Kemudian langkah ketiga adalah tentukan isi dari pantun yang sesuai dengan topik. Dengan cara seperti ini. Tulis dulu 2 baris kosong sebagai sampiran, kemudian baru kita cari isinya. Contohnya, misalnya, kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. 2 baris ini saling menyambung dan saling berhubungan. Jadi untuk menentukan isi juga harus saling berkaitan antara baris ketiga dan keempat. Nah, kemudian kita lanjut. Kita tentukan sampiran dengan cara melihat bunyi suku kata yang terakhir pada baris ketiga dan 4. Baris ketiga berhubungan dengan baris pertama. Berarti kita harus melihat ya, nanti baris pertama bunyi suku kata terakhirnya adalah ar. Ya, sedangkan baris keempat itu berhubungan dengan baris kedua. Maka bunyi suku kata yang kedua nanti akhirannya harus as. Kita harus cari kosakata yang banyak. Nah, contoh, misalnya ar, kita misalnya ada bakar, kelar. Misalnya Putra akan gunakan kata pasar, ar juga. Kemudian as, ada. Tadi kan di sini ada kelas. Misalnya kita gunakan saja gelas. Baru kita sambungkan, harus menyambung sebuah kalimat. Dari baris pertama dan baris kedua harus saling berkaitan kalimatnya.
Contoh, jalan-jalan, maaf ya, jalan-jalan pergi ke pasar juga bisa, hari Minggu pergi ke pasar juga bisa. Silahkan kalian bisa berkreasi. Misalnya ini, hari Minggu pergi ke pasar. Kemudian, minum es cendol, habis 1 gelas. Nah, jadi ada 2 kaitan. Di pasar minum es cendol. Nah, baru masuk isinya. Kamu harus rajin belajar agar bisa naik kelas. Perhatikan di sini. Setelah kamu sampai pada tahap ini, cek sudah sesuai dengan aturan pantun atau belum. Nah, ada 4 ya aturan pantun. Yang paling terpenting biasanya kalau sudah sampai di sini adalah jumlah suku kata pada setiap barisnya. Harus 8 sampai 12 suku kata. Cek satu persatu. Contoh, hari Minggu pergi ke pasar. Itu ada berapa? 9. Misalnya, minum es cendol habis 1 gelas. Ada 11. Berarti pas. Kamu harus rajin belajar. Ada 9 juga. Agar bisa naik kelas ada 8. Nah, seperti itu. Harus kamu cek benar-benar. Kalau sudah sesuai, maka pantunmu itu sudah benar. Lanjut ya, contoh kedua. Nah, kita misalnya akan buat topiknya misalnya mencegah COVID-19. Kemudian, jenis pantunnya masih sama, yaitu tentang pantun nasihat. Kita kosongi dulu sebagai sampiran. Kemudian, ada banyak cara untuk mencegah COVID. Salah satunya adalah kamu harus menjaga kesehatan dengan baik. Ingat, isi itu menyampaikan sebuah pesan atau nasihat kepada para pembaca maupun para pendengar yang akan mendengarkan pantunmu. Maka kamu harus berhati-hati dan harus saling berkaitan. Seperti ini. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Ini sebagai isi pesan dari sebuah pantun. Jadi yang membaca tuh tahu, oh kalian harus menjaga kesehatan dengan baik. Seperti itu. Baru kita lihat bunyi suku kata terakhir ya. Yang ketiga ada an. Berarti harus menyambung dengan yang pertama. Baris pertama ya. Kemudian yang keempat ada na. Ya. Silahkan kalian cari bunyi huruf yang sama. Itu menyambung ke baris kedua. Baru kita cari kosakata yang banyak. Kemudian silahkan hubungkan. Cari dulu satu kata terakhir yang sebagai kata bantu. Misalnya an, kita cari hutan. Ya, masih ada juga kata-kata yang lain, silahkan boleh dipakai. Kemudian corona. Ya, a banyak sekali, tapi Bu Etra mau pakai yang na sekalian yang nadanya sama. Contohnya celana. Nah, antara baris pertama dan kedua juga harus saling menyambung anak-anak. Misalnya seperti ini. Jalan-jalan pergi ke hutan. Jangan lupa pakai celana. Jadi sampiran itu hanya sekilas untuk pengantar saja. Nah, kita masuk intinya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Nah, aturan pantun sekarang kita cek. Ya, 4 baris sudah, kemudian sampiran dan isinya sudah, sajaknya kita tadi sudah perhatikan dengan baik-baik. Nah, terakhir yang paling penting adalah jumlah suku kata dalam setiap baris. Kalian harus cek satu persatu. Misalnya sambil dihitung ya. Jalan-jalan pergi ke hutan. Ada 9. Jangan lupa pakai celana. Ada 9 juga suku katanya. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan. Ada 12 pas, tidak lebih.
agar terhindar dari virus corona. Juga 12, berarti semua baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Berarti artinya sudah pas dan sudah benar pantun tersebut. Nah, demikian anak-anak cara cepat untuk kalian bisa membuat pantun. Semoga melalui video pembelajaran hari ini bisa sangat bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan menyerah, kalian harus tetap selalu berusaha. Salam sehat dan dadah.